Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, di mana pemegang polis ini nanti akan membayarkan premi secara rutinnya kepada perusahaan asuransi. Terdapat 3 hal dalam asuransi. Yang pertama ialah penanggung. Penanggung merupakan pihak yang berjanji akan membayar apabila peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Yang kedua ialah tertanggung. Tertanggung merupakan pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. Dan yang terakhir adalah evenement atau suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Objek asuransi tersendiri tidak hanya berlaku pada seseorang saja, melainkan juga bisa dalam benda dan jasa, jiwa dan raga kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lain yang dapat hilang, rusak, rugi, maupun berkurang nilainya. Perusahaan asuransi sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis, diantaranya yaitu perusahaan asuransi kerugian. Merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko terhadap kerugian, kehilangan, manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga akibat dari peristiwa yang tidak pasti. Lalu selanjutnya adalah perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan ini memberikan jasa terhadap penanggulangan risiko yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Lalu ada perusahaan reasuransi. Perusahaan ini memberikan jasa dalam hal pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian maupun perusahaan asuransi jiwa. Lalu ada perusahaan pialang asuransi. Perusahaan ini memberikan jasa dalam hal keperantaraan dalam penutupan asuransi maupun penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. Perusahaan pialang reasuransi merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam penempatan reasuransi serta penanganan penyelesaian ganti rugi. Reasuransi yang bertindak sebagai kepentingan perusahaan asuransi. Lalu ada agen asuransi, merupakan orang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa untuk memasarkan jasa asuransi atas nama penanggung. Lalu ada perusahaan menilai kerugian asuransi. Perusahaan ini memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan. Lalu ada perusahaan konsultan aktuaria. Perusahaan ini memberikan jasa aktuaria kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam jangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi maupun program pensiun. Dan yang terakhir adalah afiliasi, merupakan hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih atau badan hukum lain, sehingga salah satu mereka ini dapat mempengaruhi pengelolaan ataupun kebijaksanaan orang yang lain atau badan hukum yang lain maupun sebaliknya, dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham maupun pengelolaan perusahaan. Tujuan asuransi sendiri yaitu untuk meminimalkan potensi apabila terjadi kerugian yang lebih besar apabila kita menghabiskan biaya sendiri itu ketika ada risiko. Lalu sebagai jaminan bagi pihak untuk mendapat perlindungan atas semua risiko kerugian yang mungkin terjadi. Selanjutnya adalah untuk mengalihkan sejumlah risiko yang ada pada satu pihak kepada perusahaan asuransi. Serta untuk asuransi jiwa ini, asuransi dapat menjadi tabungan karena beberapa biaya premi akan dikembalikan kepada si pembayar premi tersebut. Lalu ada untuk efisiensi bagi perusahaan karena dapat mengurangi biaya untuk pengawasan, keamanan maupun perlindungan yang menghabiskan banyak waktu dan uang. Untuk menutup kehilangan penghasilan seseorang atau badan usaha saat tidak bekerja atau tidak berfungsi, dan untuk mendapatkan kompensasi kepada pelanggan sesuai dengan nilai premi asuransinya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari asuransi ialah mendapatkan jaminan kompensasi atas risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Pihak sendiri merupakan orang atau badan usaha, baik itu yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum. Pihak dalam asuransi sendiri yaitu ada nasabah, orang atau badan yang mengalihkan risikonya kepada pihak lain dengan melakukan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi. Lalu ada perusahaan perasuransian. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, perusahaan perasuransian adalah perusahaan asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, pialang reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dan perusahaan konsultasi aktuaria. Lalu yang terakhir adalah pemerintah. Pemerintah di sini berperan sebagai regulator untuk menciptakan usaha yang sehat dan bertanggung jawab serta mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya. Prinsip asuransi sendiri terdiri dari
utmost good faith, yaitu prinsip yang menyatakan tertanggung atau calon pemegang polis ini wajib memberitahu penanggung secara jelas dan teliti mengenai fakta yang terkait barang yang akan diasuransikan serta tidak mengambil untung dari asuransi tersebut. Lalu ada proximate cause. Proximate cause ini dapat menjadi solusi untuk masalah dalam menetapkan suatu peristiwa yang dianggap sebagai penyebab yang paling dominan atau efisien menimbulkan kerugian. Lalu ada insurable interest, artinya pelanggan mempunyai suatu kepentingan yang dapat diasuransikan. Lalu ada contribution, merupakan hak penanggung meminta penanggung lain untuk berbagi kewajiban membayar ganti rugi. Lalu ada indemnity, yaitu merujuk kepada klaim yang dibayarkan perusahaan asuransi kepada pihak yang tertanggung, di mana perusahaan asuransi ini harus mengembalikan posisi klien ke posisi sesaat sebelum terjadi kerugian. Lalu ada subrogation, merupakan pengalihan hak tuntut tanggung kepada pihak ketiga apabila penanggung telah membayarkan sejumlah ganti rugi sejumlah kerugian yang diderita. Berakhirnya asuransi ini terjadi karena berbagai peristiwa. Yang pertama adalah terjadi karena evenement, di mana contohnya adalah dalam asuransi jiwa, apabila salah satunya evenement yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung, di mana apabila penanggung ini meninggal, maka asuransi jiwa ini dapat memberikan uang santunan sebagai akibat dari meninggalnya tertanggung tersebut. Dengan kata lain, asuransi jiwa ini berakhir sejak terjadi evenement yang diikuti dengan pelunasan klaim. Lalu karena jangka waktu yang berakhir, di mana pertanggungan pada umumnya itu diadakan untuk jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan dalam polis. Misalnya untuk asuransi kebakaran dan kendaraan, tenggat waktu yang terdapat di dalam polis adalah 1 tahun, sehingga apabila sudah mencapai 1 tahun, maka asuransi tersebut telah berakhir. Lalu yang ketiga, karena asuransi gugur, di mana asuransi gugur ini sering terjadi dalam insurance pengangkutan, di mana apabila barang yang akan diangkut sudah diasuransikan, kemudian barang tersebut tidak jadi diangkut, maka asuransi akan gugur. Hal inilah yang menyebabkan tidak jadi diangkut bisa saja terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan berangkat tetapi dihentikan. Sehingga dalam hal ini pihak tertanggung belum mengalami bahaya sama sekali. Lalu yang keempat adalah karena asuransi berhenti atau dibatalkan, di mana pertanggungan ini berakhir jika pertanggungan tersebut dihentikan. Berhentinya asuransi ini dapat terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak penanggung dengan tertanggung.